Walillahil masyriq wal maghrib. Sesungguhnya adalah Allah menyebutkan dari mulai timur, walillahil masyriq wal maghrib, sampai kepada bangsa Eropa, bangsa Barat di sana. Tapi semuanya peradaban itu berasal dari timur, dari semua. Insya Allah sahabat tidak akan waktu lama bahwa fakta ini akan terbuka tadi semua. Ya. Bahwa ternyata peradaban ini dari mulai bahasa pertama manusia, Sangkara Nirwana, ya, merupakan bahasanya Adam. Tadi bahasanya adalah pribumi, bahasa manusia yang pertama, yang kemudian adalah masuk kepada bahasa adalah Sangsekerta, bahasa Palawa, kemudian bahasa Persia, bahasa Ibrani. Nah inilah Ibrani. Maka sesungguhnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah bukan Quraisy sebetulnya, adalah orang Ibrani. Ya. Maka jangan aneh di dalam Al-Quran itu istilah-istilah Ibrani, bahasa Ibrani itu masih banyak. Seperti Bani Israel, itu bahasa Ibrani. Bani itu kaum, Isra yang berjalan, Il itu Tuhan. Ya. Maka Jibril, Jabaroil, penglihatan Tuhan. Mikail, pendengaran Tuhan. Israfil adalah napas Tuhan, seolah-olah. Israfil adalah kalam Tuhan. Ijrail adalah napas Tuhan. Il itu adalah bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani adalah kemudian naik lagi dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Aramik. Bahasa Aramik barulah bahasa Arabik. Jadi huruf hijaiyah adalah merupakan bahasa ke-9 di dunia ini, sahabat. Huruf Arab itu dari semua. Maka sesungguhnya ada kisah missing link tentang Ibrahim. Ibrahim adalah sesungguhnya adalah keluarganya di Nusantara. Punya istri orang Nusantara, punya anak 6 dari semua ya. Dan nanti akan fakta-fakta ini akan mulai terbuka ya. Nah, Ibrahim itu dari Brahman. Semua dari Brahma, dari semua ya. Ya tapi ya sudahlah. Karena memang setiap zaman sahabat adalah sebuah bangsa itu akan dikuasai oleh penjajah yang berhasil menang perang. Ini harus dipahami ya. Termasuk bangsa Indonesia, karena kita pernah dijajah oleh Belanda. Demikian pula Indonesia. Maka sejarahnya adalah diputar balikan semua. Tapi Abah tidak sedang membahas itu, sahabat ya. Mas siapa Nur Hadi ya. Jadi Abah masih ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Insya Allah siang ini habis sarapan akan menuju ke Balikpapan ya. Buat sahabat-sahabat Balikpapan, insya Allah kita akan ketemu nanti. Abah ada 2 hari di Balikpapan. Hari ini hari Ahad dan kemudian insya Allah besok Senin dan Selasa pagi akan kembali ke Jawa Barat, Pulau Jawa, sahabat. Pada pagi hari ini sesuai Abah hanya mengambil dari pertanyaan Mas Nur Hadi dari semua tentang musyahadah Nur Muhammad. Ya, mari kita bahas secara fisika dan juga secara Quran, demikian pula secara pandangan para ulama tentang Nur Muhammad dari semua. Abah juga sudah sampaikan bahwa kehidupan ini sahabat sesungguhnya tentang dongeng Allah. Ya. Dongeng Allah di dalam wujud Nur Muhammad sesungguhnya. Dalam surat Nur, sudah dijelaskan ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada, nurus samawat adalah khobar mubtada. Maka pahami sahabat. Barangkali yang kalian sahabat, yang para doktor, profesor di bidang fisika, insya Allah sudah mengerti apa itu disebut boson, apa yang disebut foton, apa disebut fermion. Sesungguhnya kehidupan ini hanya tentang cahaya. Sekali lagi, apa yang nampak materi ini adalah cahaya yang dibentuk dalam wujud Nur Muhammad, sahabat. Maka sahabat adalah wal awal, adalah segalanya berasal dari titik yang sama. Wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Ya.
Yang awal Nur Muhammad, yang akhir pun Nur Muhammad. Yang dohir Nur Muhammad, yang batin pun Nur Muhammad. Yang dilihat adalah Nur Muhammad, yang melihat pun Nur Muhammad. Engkau melihat karena melihatnya Nur Muhammad. Engkau mendengar karena mendengarnya Nur Muhammad. Bahkan engkau wujud karena wujudnya Nur Muhammad. Kalau di dalam ilmu fisika disebut fermion. Segala yang ada ini semua adalah berasal dari kosong. Kosong terjali menjadi nur. Allahu nur. Nur itu terang. Terang itu jelas. Jelas itu nyata. Nyata itu wujud. Wujud itu terlihat dalam wujud Muhammad. Itulah dalam hadis qudsi Allah berfirman, nama zatku Allah. Seolah-olah nama zatku boson. Begitu. Dalam wujud fermion. Itu tadi semua. Jadi sahabat, makhluk yang ada di dunia ini, kalau dilihat dari perspektif adalah nurun ala nurin, semuanya adalah materi-materi ini hanyalah nur yang memadat. Tadi semua. Pada saat dia berkelompok, nah itulah. Maka disinilah sesungguhnya kata Abah juga, sesungguhnya inilah hanya drama dia. Yang main hanya 2 orang saja. Yang menjadi zat dan menjadi sifat. Yang menjadi sifat disebut Nur Muhammad. Tapi di sebalik Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Maka sebenarnya untuk makom siapa Mas Nur Hadi, insya Allah kalau pandangan Mas Nur Hadi yang di-WA-kan ke Abah itu sudah benar. Artinya Mas Nur Hadi sudah menyaksikan Nur Muhammad pada segala apa yang dipandang oleh mata. Itu namanya adalah musyahadah, adalah merupakan Nur Muhammad. Atau makom muraqabah, makom menyaksikan Muhammad pada segala yang wujud dalam bentuk Adam tadi semua. Ya. Jadi sekali lagi, seumpama botol ini tadi semua, pada dasarnya adalah hanya berasal daripada lautan biji plastik yang kemudian adalah membentuklah dia menjadikan botol. Ya, tadi nama zatku plastik, nama wujudku botol, nama rupaku adalah Adam. Ini yang bertulis Sekuades bernama Adam. Adam adalah namanya. Inilah semuanya hanya tentang dia. Ada Mas Nur Hadi. Jadi sekali lagi, kalaupun mau duduk di makom itu sudah baik. Artinya sudah bebas daripada syirik tadi semua. Nah, itulah yang disebutkan bahwa dalam Al-Quran surat Al-Hadid wal awal wal akhir. Yang akhir adalah yang awal. Wal dhahir wal batin. Sebenarnya yang dhahir itulah yang batin. Jangan ragu tadi semua untuk melihat. Maka pada saat Mas Nur Hadi sudah mampu menyaksikan semuanya Nur Muhammad, tapi jangan ojo lali yang menyaksikan juga Nur Muhammad. Jadi hidup ini tentang Nur Muhammad, menyaksikan Nur Muhammad. Nur Muhammad, menikmati Nur Muhammad pada afalnya tadi semua. Yang disebut gabungan daripada Nurullah semuanya. Maka inilah indah sahabat. Dunia sekarang sudah membuktikan segalanya dengan teori kuantum. Ya. Pada dengan teori kuantum itu pada saat kita sudah mampu memandang kemanapun kau hadapkan adalah Nur Muhammad. Sementara Nur Muhammad itulah kenyataan Nurullah tadi semua. Tapi kalau Mas Hadi mau di makom sifat, silahkan. Pandanglah semua sebagai Nur Muhammad. Yang dipandang Nur Muhammad, yang memandang pun Nur Muhammad. Yang diingat Nur Muhammad, yang mengingat pun Nur Muhammad. Yang diminta Nur Muhammad, yang meminta pun Nur Muhammad. Karena ini hanya tentang nurun ala nurin tadi semua. Ya. Tapi kalau mau lebur lagi, maka pandanglah semuanya sebagai Nurullah tadi semua. Ya. Karena tidak ada Nurullah, tidak nyata Nurullah tanpa Nur Muhammad. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Aku nyata karena engkau dan aku wujud karena engkau.
Itulah la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Si anta adalah si ana. Si anta adalah dalam wujud Nur Muhammad. Si ana dalam wujud Nurullah, sahabat. Maka kalau mau lewat dari situ adalah makom musyahadah pada Nurullah dari semua. Maka kemanapun kau hadapkan, harus mampu melihat kosong semuanya. Tidak ada. Karena Nurullah itu dalam wujud adalah foton. Foton itu adalah wujud cahaya. Maka kalau sebenarnya dalam pandangan musyahadah secara Nurullah, semua makhluk ini hanya cahaya. Tidak ada. Tapi pada saat kita mundur kepada sifat, cahaya itu berkelompok foton itu. Membentuk botol, membentuk cangkir, membentuk meja, membentuk gunung, membentuk laut, membentuk apapun yang berbentuk dari semua. Yang bernama Adam dari semua. Ya. Nah, inilah tentang Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Semua. Kalau di Hindu adalah Siwa, Wisnu, Brahma. Sama saja. Tadi semua. Maka di kehidupan akhir sekarang ini sahabat sudah masyhur dengan yang disebutkan dengan teori kuantum. Nah, itulah sesungguhnya. Pada saat yang memandang Nur Muhammad, pada saat yang dipandang pun Nur Muhammad, maka hanya Nur Muhammad yang akan menyatu menjadi Nur Muhammad dari semua ya. Maka inilah sebetulnya konsep nafas adalah konsep nafas masuk adalah at-tanzih dan nafas keluar at-tasbih. Nafas masuk ada sirullah, nurullah semua ya. Nafas masuk adalah istinsyak, nafas keluar adalah istinsar dan semua. Inilah semuanya dongeng tentang dia. Jadi itu Mas Nur Hadi. Jangan ragu, semuanya hanya tentang dia. Tadi semua. Maka pada saat melihat ada 10 benda, sesungguhnya benda itu adalah nampak, adalah materi, wujud karena adanya Nur Muhammad. Ingat itu. Dalam wujud Nur Muhammad, dalam rupa Adam. Tadi semua ya. Tadi semua. Maka kalau menurut Abah, Mas Nur Hadi sudah sanggup untuk memandang kemanapun. Tapi jangan lupa yang memandang pun Nur Muhammad. Tadi semua. Yang melihat Nur Muhammad, yang dilihat Nur Muhammad. Yang mendengar Nur Muhammad, yang didengar pun Nur Muhammad. Maka insya Allah sering pejamkan mata, tekukan lidah, kemudian leburkan materi kepada energi, energi kepada cahaya, cahaya kembali kepada Allahu nurus samawati wal ardh. Itulah sahabat tentang hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflak. Maka segala yang maujud dalam dunia ini adalah dia, Nur Muhammad. Ya, untuk membawa. Karena Nur Muhammad itu Nurullah. Kayak seorang yang bermain dua wajah. Tadi. Yang satu batinnya la ilaha illallah. Yang nampaknya Muhammadur Rasulullah. Tadi semua. Maka disitulah. Sesungguhnya kehidupan ini hanya tentang saling memandang. Antara dia. La ilaha illa anta, la ilaha illa anna, sahabat. Jadi Mas Nur Hadi, yang dimaksud Mas Nur Hadi wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin, ya. Yang awal Nur Muhammad, yang akhir pun Nur Muhammad. Yang awal, yang batin Nur Muhammad, yang dhahir pun Nur Muhammad. Satukan. Satu tahap lagi Mas Nur Hadi sudah akan mampu akan membuat semuanya menjadi kosong. Semua. Hilanglah dunia ini setelah kita pandang Nur Muhammad. Sekali lagi, segala apa yang nampak wujud ini adalah permion. Gelas ini punya bentuk. Ini permion. Semua. Inilah yang disebut. Maka dikatakan nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Wujudullah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah.
Muhammad wujudullah. Dialah, maka dikatakan dialah hakul mubin. Hakun nyata, mubin jelas dari semuanya. Maka itulah dia mengatakan tidak ada yang lebih nyata selain dari dia. Tiada yang lebih jelas selain dari dia. Nah, inilah konsepnya kepada kita. Maka dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kalian satarawun, bisa melihat segalanya dengan jelas dari semua. Pada apa? Pada wujud Nur Muhammad dari semua ya. Nah, Abah sering katakan adalah seumpama bangunan ya. Yang dohir di alam dunia ini disebut dengan baru atau muhaddas. Tapi ingat, yang muhaddas itu adalah yang qadim. Ya. Pada saat dia sudah baru, sudah wujud menjadi ini, gitu. Menjadi botol, gitu. Menjadi HP, itu. Nah, itulah maka kita jangan tertipu dengan memandang. Pada saat Nur Muhammad wujud pada makhluk apapun, pada saat Nur Muhammad membentuk menjadi suku apapun, pada saat Nur Muhammad menyatu menjadi agama apapun, satukan. Dia adalah, pandanglah syuhudul kasrah bil wahdah pada wujud Nur Muhammad. Maka pada saat mata menyaksikan segala yang nampak Nur Muhammad dengan penglihatan Nur Muhammad, maka yang nampak hanyalah Nurullah. Dan Nurullah itu adalah laisa kamitslihi, sehingga tidak bisa dibedakan antara gunung dan sawah, antara sawah dan gunung, antara gunung dan manusia. Manusia segala macam bentuk, baik yang dohir maupun yang batin, semua hanya poton dari sahabat. Adapun manusia unggulan seperti Adam, Sis, Idris, Nuh, Ibrahim, itulah hanya poton cahaya Nurullah yang mengelompok dan dia. Karena itulah kenapa hakikat Allah itu laisa kamitslihi, sahabat. Karena itulah baginda Nabi Muhammad itu ada yang bernama Ahmad, bergelar sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan yang lain, alaihi salam. Beliau adalah sallallahu alaihi wasallam. Karena tubuhnya sudah menjadi Muhammad. Mimha nidal. Dengan rasa Muhammad. Dengan penglihatan Muhammad. Dengan pendengaran Muhammad. Dalam wujud Muhammad. Dan dia sudah memandang. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Dan sudah lenyaplah segala yang ada. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu sudah dipandang sebagai Nur Muhammad. Dari semua. Pada saat Mas Hadi sudah mampu menyaksikan Nur Muhammad, bersamaan itulah Mas Hadi menyaksikan Allah. Nurullah. Pada segala apa dalam maujud yang disebut adalah dialah yang wujud dari semua. Karena kata Abah juga hanya satu, qul huwallahu ahad, hanya satu cahaya yang kemudian dia menjadi dua wajah. Itulah syahadat, dirinya yang dohir, dirinya yang batin. Ya, hanya dia saja. Silakan memandangnya diri yang dohirnya, berarti kau sudah wahdatus syuhud. Gitu. Wahdatus syuhud tadi ya. Tapi pada saat kau sudah hilang Muhammadnya, maka kau sudah masuk wahdatul wujud. Semua. Tadi semua. Berarti kullu syai'in halikun illa wajahu. Segala sesuatu hilanglah kecuali dia, Nur Muhammad. Dalam segala bentuk, dalam segala rupa, dalam segala agama, dalam segala sifat. Yang tajam, yang runcing, yang gold, tadi semua. Yang kuning, yang hijau, yang apa semua. Ingat. Melihat itu bukan mata, tapi adalah Nur Muhammad. Mendengar itu bukan telinga, tapi Nur Muhammad. Yang bicara itu bukan mulut, tapi Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad, itulah
Maka itulah ada sifat ayan kharjiyah, ayan sabitoh, ada yang disebut 7 sifat ma'ani dan 7 sifat ma'nawi, sahabat. Inilah barangkali Mas Nur Hadi, kata Abah. Nah, tinggal Mas Nur Hadi naikkan satu tahap lagi, bahwa segala yang nampak, segala yang nyata, hilangkan. Kullu syai'in halikun. Kullu syai'in tadi semua. Ya. Ada kullu syai'in halikun illa wajahu. Semua ya. Kullu man alaiha fanin. Fanakan pada satu wujud Nur Muhammad dari semua. Maka kau, Mas Hadi, sudah menyaksikan dia dalam segala apa, dalam segala bentuk, dalam segala rupa. Hanya menyaksikan diam dan gerak pada dia. Nah, yang diam dan bergerak, ada yang mendiamkan, yang menggerakkan. Maka Nur Muhammad, wajah dia dalam di alam sifat ini untuk menguji kita kepada segala sesuatu yang selalu berubah dari semua ya. Tapi kembalikan kepada Nur Muhammad, maka tetaplah dia. Sahabat, inilah dari semua. Maka kalau dia orang Sunda selalu berkata, lu mampah ulah ngalengkah. Tuh. Silakan pergi kemanapun, pandanglah yang bergerak di Nur Muhammad. Apapun yang dituju Nur Muhammad, hanyalah dari Nur Muhammad menuju Nur Muhammad. Kalau mau di makom itu Mas Nur Hadi. Ya. Indip bari cicing. Silakan pergi kemanapun tapi diam bersama Nur Muhammad. Kalau mau ada di makom sifat, di makom musyahadah, di makom wahdatus syuhud. Kalau ingin aman, silahkan. Di situ pun aman. Ya. Tadi semua. Ya. Melihat gula hanya untuk melihat manis. Melihat garam hanya untuk melihat asin. Melihat segala yang wujud. Pada wujud Nur Muhammad untuk melihat Nurullah. Aman. Udah. Itulah berarti insya Allah kalau demikian sudah bebas dari syirik. Ya. Dan itulah tujuan awal dia menciptakan seluruh makhluk ini dalam segala bentuk dan rupa supaya kita manusia tidak terjebak. Ya. Maka sebentar lagi kita akan mi'raj, ya sahabat. Maka Abah selalu mengajak pada kita. Kalau tidak bisa, kita adalah bebas dari penyakit kulit di Muharram, tapi masih ada kesempatan. Di Jumadil Akhir, kosongkan. Karena kalau tidak kosong, karena kita tidak bisa mi'raj dari semua. Tikus hanya akan keluar dari lubang kalau kucingnya mati. Ruh tidak akan terbang kalau tubuhnya fana. Ya. Maka disinilah nanti buat sahabat-sahabat yang ingin khalwat di selama bulan Rajab, dan buat anak-anak Abah yang sudah biasa saum dari Rajab, tapi sekarang saumnya harus ditingkatkan, bukan lagi menahan makan, minum dan dahaga, tapi menahan adanya wujud diri. Saumnya menahan pengakuan pada penglihatan, menahan bahwa yang mendengar itu telinga, menahan yang berkalam itu mulut, menahan imsak bahwa yang bernapas hidup itu hidung, menahan bahwa yang mengenyangkan makanan itu adalah nasi, menahan bahwa yang pedas itu cabai, menahan bahwa yang asin itu garam, menahan bahwa yang manis itu adalah gula. Sekarang sudah satukan. Itulah imsak. Ya. Maka pada saat tubuh ini adalah diringankan, maka ruh dia akan terbang sebagaimana balon. Ya. Balon hanya akan isi, dipakumlah keluarkan. Maka balon, udara di dalam balon lebih ringan dari udara di luar balon. Maka balon akan terbang. Ya. Maka itulah kenapa sahabat, semua amaliyah itu adalah diawali dengan ya latif. Ya. Dari semua. Kenapa sholat sodnya sidik, lamnya latifun. Ya. Latifun.
Ain ilmu tidak akan sampai pada ilmu kecuali lamnya latif. Itulah juga kenapa alif lam mim di tengahnya adalah lam latif. Ringankan dari semua ya. Bagaimana cara meringankan tadi? Dengan mengembalikan Mas Nur Hadi bahwa sebenar-benarnya yang ada adalah Muhammad. Gitu. Maka melatihnya selain itikad imsak bahwa segalanya adalah menyaksikan Nur Muhammad pada diri dan segala apa yang di luar diri. Satukan dalam satu wujud. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Tuh. La ilaha illallah, kembalikan Muhammad astagfirullah. Barulah nanti Mas Hadi sudah la ilaha illallah kun. Bukan lagi proses innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dengan napas masukmu, dengan napas keluar. At-tasbih, at-tansi. Ya. Jadi sahabat yang menjadikan kesulitan manusia. Kenapa Nur Muhammad tidak mau menyatu dengan dirinya? Karena kamu terlalu mengkelompok-kelompokkan makhluk. Ya. Kamu salah pandang. Semua. Memunculkan kebencian pada segala bentuk yang tidak kau sukai. Makanya Mas Nur Hadi dalam perjalanannya kita di Rojab ini, ayo minimal di bulan Rojab. Supaya nanti begitu turun sudah Sya'ban. Semua. Naikkan di Rojab di bulan ke-7. Maka bulan ke-7 itu adalah tentang 7 latifahmu. Tentang 7 harimu dari Ahad harus kembali kepada Ahad. 7 adalah sifat ma'animu. Dan 7 sifat ma'nawimu. Kemudian adalah 7 air mutlak dohirmu. 7 air mutlak batinmu. Itulah Rojab. 7 bulan yang ke-7. Tadi semua. Ya. Lihat bayi. Di bulan ke-7 kamu sempurna. Hari pertama ruh ditiupkan. Ruhmu sudah mengingatkan jasadmu. Sebelum SIM card dimasukkan ke HP, si SIM card ngasih tahu si HP, si jasad, si tubuh, hak, Allah, Allah. Nih. Ya. Itulah dalam kitab berjanji wasummiya fi sulbihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakarullah walakah. Karena dia ada sulbi itu akan selalu berzikir. Itulah sahabat. Ada bagian dalam tubuh manusia. Walaupun berapa miliar tahun kamu mati. Dia adalah seperti bibit. Dialah tulang sulbimu. Itulah yang selalu dia ada untuk membuat casing tubuhmu. Karena sulbi itu adalah setelah sekarang mungkin ilmu pengetahuan belum mampu menembusnya. Tapi suatu saat ilmu pengetahuan akan mampu membuka rahasia sulbi. Disitulah ada rangkaian DNA. Disitulah ada rangkaian bagaimana kromosom, gen, sel, memori tentang dirimu. Catatan tentang dirimu. Ibaratkan catatan kepada bibit. Ya. Tadi, apakah dia varietas unggul? Gitu. F1. Apakah F2 varietas kedua? Ataukah keturunan paritas ketiga, F3, di dalamnya ada memori sifat. Maka dia hanya akan tumbuh sesuai dengan paritasnya. Demikian pula manusia. Maka Abah selalu ingatkan bahwa kehidupan ini adalah akhirat dari kehidupan yang lalu. Maka kalau ingin bahagia, dan itulah kenapa lebih dari 6 ayat Allah ingatkan, bukankah kamu sudah merasakan, wahai manusia, kenapa engkau mengulang kebodohan lagi? Hei manusia, kenapa engkau melakukan kesalahan yang sama lagi? Itu kan Allah ingatkan 6 ayat dalam Al-Quran. Bahwa kamu pernah hidup. Masa kamu mau susah lagi?
Masa kami mau menderita lagi? Masa kamu menjadi salah lagi? Itu Allah ingatkan itu semua. Seperti orang buta yang kehilangan tongkat 2 kali. Allah ingatkan 6 ayat dalam Al-Quran. Hai manusia, apa yang melalaikanmu? Semua. Ya. Maka itulah Allah ingatkan dalam surat Al-Quran. Ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim. Tuh, yang menyebutnya Rabb al-Karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Bi ayyi syuratin surah. Aku ciptakan kamu dalam wujudku, dalam surahku, dalam wujud Muhammad. Tadi semua. Dalam rupa Adam. Dan sambungkan dirimu, dohir dan batin, dengan rahasiaku insan. Semua. Aku Allah. La ilaha illa ana. Ya walil la ilaha illallah. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. Sudah mukhatab tadi. Ana, anta. Anta, ana. Gula, manis. Manis, gula. Kalau udah anta, ana. Tadi semua. Syirullah, nurullah. Semua. Ya. Maka napas masuk, napas keluar. At-tasbih, at-tansih. Semua ya. Terus begitu. Semua ya. Inilah hanya tentang perjanjian kita dengan dia. Maka itulah pada saat 7 bulan sahabat. Ya. Itulah kata Allahu Akbar itu. Dihembuskan pada dadamu. Tadi semua. Kan 1 hari ditiupkan SIM-card itu. Diingatkan. Dari semua. HP diingatkan oleh si SIM-card pada saat dia masuk ke dalam. Sebelum dilahirkan. Sebelum keluar dari toko. Yang bernama ibu. Tadi semua. Ya. Atau belum keluar dari alam. Apa namanya disebut alam arwah. Alam kandungan ibu. Terus ruh mengingatkan. Si SIM-card mengingatkan si HP. Alastu birabbikum. Hei. Tadi semua. Gitu. Kamu ojo lali ya. Tadi semua. Maka dia katakan. Selama begitu masuk hari pertama. Dia sudah mengatakan. Allah. Allah. Atau mungkin kalau HP si SIM-card. Telkomsel. 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 Begitu. Tadi semua. 7 hari. Yang hak itu Telkomsel, bukan casingmu. Hak. Semua, ya. Kemudian pada saat 40 hari, subhanallah, subhani, maha suci aku. Aku yang maha suci, bukan tubuhmu. Nah, gitu. Subhani, yang bicara di dalam. Semua. Itulah 3 bulan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji adalah ada. Barulah 7 bulan itu Allahu Akbar. 7. Mas Adi. 7. Maka nanti 7 bulan 7, 8 itu adalah kelahiran. Sya'ban. Maka kenapa? Angka 8 itu kayak bayi. Kalau Mas Adi pernah jarah ke Jalaluddin Rumi. Lihat. Bentuk wow. Yang berbentuk bayi. Semua. Itulah Adam. Kamu. Adam. Semua. Ya. Maka di ke-8 itulah angka 8. Gitu kan tadi semua. Maka itulah bulan 7. Lahirkan di bulan Sya'ban. Tubuhmu sudah Muhammad. Itulah katakan. Rajab adalah Syahri. Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya SIM-card. Sementara Sya'ban bulannya kamu. Hei casing yang sudah melahirkan aku si Muhammad. Tadi semua. Sudah nyatalah kepalamu mimnya. Nyatalah dadamu hanya. Nyatalah udalmu mimnya. Dan kakimu dalnya. Karena alif lam lam ha. Gitu. Aku si SIM-card tidak nyata. Karena engkau, hei, mimha, mimdal. Gitu. Aku si manis nggak nyata. Kalau bukan karena engkau, wahai gula. Gitu. Aku si asin tidak nyata. Kecuali oleh engkau, wahai garam.
Gitu. Wa ma arsalnaka. Sesungguhnya aku utus engkau wahai Muhammad. Gitu. Wa ma arsalnaka illa, kecuali rahmat, membawa kasih sayang kepada seluruh isi alam. Maka itulah Sya'ban. Sya'ban itu adalah, kalau sudah Mas Hadi sudah mampu memandang tadi di bulan Muharram, Safar kosong, Rabiul Awal adalah 3, bulan ketiga tadi semua 1, 2, 12 tadi semua 1, 2, 12 dohirmu, 12 batinmu. Satukan dalam Islam 5, iman 6, ihsan 1. Maka syahadat tubuhmu, dohirmu, badrun 12, samsun pun 12. Nah, Mas Hadi, kalau Mas Hadi melihat badrun, yakini sebetulnya yang dilihat samsun. Kalau dilihat permion, tapi rasakan semuanya adalah permion itu tidak ada. Kecuali adalah boson yang meliputi segalanya. Wasya kursiyus samawati wal ard. Antara botol ini Nur Muhammad, ini Nur Muhammad. Tapi disambungkan dengan Nurullah. Itulah. Ada gelombang elektromagnetik. Sebagaimana sekarang Abah sedang live. Tidak ada kabel di antara panjenengan. Anggaplah HP Abah. Panjenengan adalah HP panjenengan. Ayo kita satu nafas, satu hidup, satu rasa, satu Nur Muhammad. Insya Allah satu bahagia. Semuanya sahabat. Walaupun ribuan berbagai negara disambungkan oleh botol Nurullah yang meliputi seluruhnya, dohiron wa batinan, dalam wujud Nur Muhammad, dalam rupa Adam dari semua. Si Adam wujudnya Muhammad, si Adam sekuades wujudnya Muhammad. Tapi ini ada satukan dengan Nurullah semuanya. Karena Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Maka silakan kamu di makom mana tadi semua. Kullu man alaiha fan. Kullu tiap-tiap man fan. Wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Maka sekarang kamu sudah bisa gagah kayak Jack Ma. Tuh. Maka Abah sedih sekarang orang Islam. Semuanya. Jack Ma, Mark Zuckerberg, Tesla. Itulah Tesla. 369. Sahabat. Ya. Jadi, kenapa Syaban itu 8? Dan kenapa Ramadan itu 9? 7, 8, 9. 7, 8, 15. Tambah 9, 24. 24 dari dohirmu Muhammad, 12 jam. Dari batinmu Nurullah, 12 jam. Samsunmu 12 jam. Badrunmu 12 jam. 7, 8, 9 adalah semua. Ya. Mari kita lihat semua sahabat. Nah, itulah sebetulnya tentang hakikat. Ya. Pada 9 itulah angka kesempurnaan. Ya. Masna, dohir dan batinmu. Wasulasa, rasakan 2 lubang hidungmu dan hidup. 3. Warubah, kau 2 mata, 2 telinga, 2 tangan dengan masing-masing 4 ruas, 2 ruas menjadi 4. Dan 2 kakimu masing-masing adalah 4. Masna, wasulasa, warubah. Semua ya. 2, 3, 4. Maka lenturkan. Waktu subuh
Satukan. Ada dohiran wa batinan. Tadi semua. Nurullah, Nur Muhammad. Dari semua. Duhur. Maka akhirnya, sebelum kau tidur, jangan kau tidur. Tadi semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali engkau telah serahkan diri dohirmu, diri batinmu. Di waktu duhur, dua kakimu dengan masing-masing dua ruas. Di waktu asarmu, dua tangan dengan dua ruas. Di waktu maghribmu, dua lubang hidung, satu lubang mulut. Di waktu isyamu, dua mata dan telingamu. Jadilah kamu suratul Fatihah. Maka engkau silahkan. Itulah yang dikatakan baginda Nabi. Naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya kamu lebih baik dengan yang tahajud 1 miliar rakaat. Tapi tidak menyaksikan. Nur afal Allah pada tubuhnya. Nur asma Allah pada hatinya. Nur sifat Allah pada ruhnya. Nur zat Allah pada segala. Itulah Nabi bersabda. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat yang kita omongkan ini. Wallah, catat oleh kalian. Lebih baik dari ibadah kalian 1000 tahun. Nah, semua ya. Inilah. Allah berikan kemudahan pada kita. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Kenapa manusia dicari susah di dunia ini? Kita di dunia ini suruh bahagia hanya untuk membuktikan bahwa dohirmu Nur Muhammad, batinmu pun Nur Muhammad. Supaya dia nyata doang. Makanya wamal hayatud dunya ilama ini. Ngomongin siksa lah, siksa kubur lah, neraka jahanam lah. Inilah. Lut yang aing. Ini semua. Karena itulah ketololan dalam beragama. Sehingga manusia tidak bahagia hidup di dunia ini. Hidup takut, mati takut. Hidup miskin, mati pun lebih miskin. Hidup buta, dibangkitkan lebih buta. Man kana fi hadil amal. Padahal kita ini dari awal pun bukan dongeng kamu. Dongeng dia. Dalam wujud Nur Muhammad. Bahkan dia nggak peduli sama kamu sebenarnya. Cukup hadirkan dia. Maka segala hukum dia berlaku pada kita. Silakan. Ini malah dengan duha buat maksa dia minta rezeki. Tolol. Tahajud minta maqamah mahmudah. Tolol. Semua. Apa? Inilah zaman yang sudah dirusak oleh sekelompok makhluk. Semua ya. Padahal Tuhan kamu menyenangkan, kamu bahagia di dunia ini. Wa idkulna ya Adam uskun anta wa jauzukal jannah. Ayo nikmati. Aku siapkan di sini. Untuk bumbu aku siapkan adas, aku siapkan segala. Lengkuasnya, jahenya, bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Mau apa wahai hambaku? Kau nikmati saja hidupmu. Asal kau kemanapun kau hadapkan, lihatlah aku. Itu doang. Sadari kehadiranku dalam wujud Muhammad. Itu doang. Ini bikin kisah. Karena ingin menjajah manusia. Setelah sekian 1000 tahun. Jadilah agama kreasi manusia. Yang akhirnya menyusahkan manusia. Membuat manusia belangsak. Membuat manusia takut hidup. Membuat manusia takut mati. Inilah karena ketololan. Memahami hukum Tuhan dari awal. Begitu jelas dalam Al-Quran. Siapa Allah? Siapa Rabb? Siapa Jibril? Siapa Mikail? Inilah. Hidup di sini itulah. Mari kita perankan saja. Jadilah pemain. Maka selalu dikatakan ridho pada qada dan qadar. Malah kamu bikin kisah sendiri. Tadi. Padahal kurang apa ulama dari dulu. Termasuk Syekh Athaillah mengingatkan. Syawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Ayo bermain saja. Rasakan kehadirannya. Saksikan keberadaannya. Buktikan kebenarannya. Rasakan kehadirannya. Itulah di bulan ke-8 itu.
kita disebut Sya'ban. Untuk kita lahir Ramadan di bulan ke-9. Karena 9. Yang terjebak lagi dengan wali yang 9. Itu juga bukan kisah itu intinya. Sadarilah 9 lubang yang ada di dirimu. Jangan abring-abringan jarah ke satu-satu. Kau pandang wali itu. Kalau kau tidak pandang sebagai Nur Muhammad, syiriklah jarahmu itu. Ingat itu. Ya. Ini juga ketololan yang ngaku-ngaku duriat wali songo. Ada bedanya ketololan yang ngaku duriat Rasulullah. Sama saja. Karena kamu tidak mengerti. Semua ya. Akhirnya saling berbangga-bangga dengan nasab. Padahal baginda Nabi sudah mengingatkan. Inna Allah qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Hei bangsa Quraisy, Tuhanmu telah membebaskan kamu. Berbangga-bangga urusan nasab. Nasab itu urusan tubuh. Tubuh ini kalaupun kamu turunan jenderal, turunan ulama, turunan orang soleh, turunan wali, ingat hanya tubuhmu. Bukan ruhmu. Ruhmu masing-masing. Dan itu milik Allah. SIM card itu milik provider. Bukan milik HP. Maka itulah kau membelinya harus pakai kakak. Itulah kenapa begitu kau lahir harus kau tebus dengan akikah. Karena itu bukan milikmu. Yang disambut sebagai Rasulullah. Ini harus dipahami. Kata Abah nggak ada masalah manusia nggak paham. Tapi masalahnya sekarang Abah menyaksikan kemiskinan di kalangan orang Islam. Ketakutan hidup. Ketakutan mati. Kehilangan keyakinan. Padahal kita dijamin oleh Tuhan. Dari awal. Karena tadi konsep-konsep manusia nggak paham. Akhirnya menakut-nakuti manusia. Mengobjekkan manusia dengan judul nama agama. Ditakut-takuti manusia disiksa di neraka. Asal dekat sama gua, lu aman. Oh begitu kan. Akhirnya jadi maklar-maklar kodok. Tadi semua hanya mencari uang dalam hidup ini. Tadi memanfaatkan manusia dengan judul akhirat. Ini yang terjadi. Ya. Maka mari sahabatku, saudaraku. Kalian layak bahagia. Karena kehidupan ini hanya tentang panggung dia. Didohirkan, dibatinkan. Didohirkan, dibatinkan. Tadi semua. Maka kenapa dia ingatkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Sebelumnya kamu tuh mati loh. Nah sekarang kamu hidup. Sekarang hidup. Dulu mati. Maka manusia itu hanya tulijul laila finahar. Wa tulijul nahar filail. Tadi malam apa duduk sini gelap. Sekarang terang. Nanti malam gelap lagi. Besok terang lagi. Kan hanya tentang drama dia. Nurullah dan Nur Muhammad. Hari semua. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyit minal hayy. Itulah dongeng dia. Semua ya. Marilah kalau kita ingin surga, ada jannatul ma'wa, ada jannatul na'im, ada jannatul firdaus, jannatul qurbah. Ramadan kan. Maka di Ramadan ada Lailatul Qadar. Tuh, lail itu mati. Qadar, setiap kamu ada malam, ada mati, maka ada hidup. Ingat itu. Setiap kamu ada hidup, pasti kamu mati. Berarti kalau begitu konsepnya di dunia ini, bukan hidup, tapi mati. Supaya kamu hidup. Konsepnya di dunia bukan kita melihat, kita harus buta, supaya kita melihat. Maka tadi sahabat, yang keluar ruh dari jasad ini, semuanya dalam keadaan buta, tuli, bisu. Kenapa? Karena kita tidak mengembalikan pada saat kita hidup. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullah. Takwalah, telanjanglah, kembalikanlah semuanya. Haqqa tuqatih. Dengan telanjang yang sebenarnya. Itu maksudnya begitu. Wala tamutunna. Dan janganlah wahai simkat keluar kamu dari HP ini. Illa wa antum muslimun. Kecuali engkau sudah mengatakan. Hidupmu hidupnya. Wujudmu wujudnya. La hayyun, la ilmun, la sami'un. Maka si HP ini setiap mau melakukan apapun ketaatan.
untuk menyaksikan nur afalnya pada gerak, pada diamnya. Katakan, la hayyun, la ilm, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun. Tidak ada yang mawjud kecuali dia yang wujud. Tidak ada yang selain dia kecuali Nur Muhammad. Tadi semua ya. 8, 9. 9 itu angka yang luar biasa. Coba. 9 sahabat. 9 adalah 9 kali 1 9. 9 ditambah 0 9. 9 kali 2 18. 1 tambah 8 9. 9 kali 3 27. 2 ditambah 7 9. 9 kali 4 36. 3 ditambah 6 9. Maka itulah 9 kali terus 7 6 3. 6 dan 3 9. 9 kali 8 72. 7 ditambah 2 9. 9 kali 9 81. 8 ditambah 1 9. Itulah Ramadan. Cuma syaratnya, kalau mau Lailatul Qadar, lail, subhanalladzi asra bi abdihi lailan, lail. Lail itu gelap, lail itu mati. Al kaunu kullu zulmatun, semua kaun ini mati. Lail. Maka selama tidak ada lail, tidak ada qadar. Tadi semua. Itulah kenapa ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika. Setiap napasmu kau tahan, ada takdir yang baik. Kau lepas. Itulah kata apa? Sirullah, nurullah. Konsep yang mudah dari Tuhan. Kau dipakai oleh mereka yang bernama Jack Ma, Tesla, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan orang-orang hebat itu semua. Newton, Boson, Fermion. Mereka lah yang menggunakan itu semua. Kita hanya ngomong-ngomong surga, neraka, tapi terus hidup di neraka. Mati pun bangkit lagi di sini lagi, neraka lagi. Hidup lagi di sini, neraka lagi. Karena tidak pernah sadar. Tidak pernah sadar siapa dirimu. Semua, ya. Yang dikhawatirkan karena nggak sadar-sadar, begitu bangkit lagi. Kenapa tubuhku sekarang berjalannya horizontal? Yang tadinya aku berjalan tegak, kenapa sekarang aku ngerayap begini? Kaki dan kakiku udah berjalan. Nengok loh, kenapa di belakang ada ekor? Nah, kamu rasakan tuh nanti. Kalau nggak sadar-sadar, maka casingmu akan dirubah. Itu saja. Itulah makanya bulan 9. 9 itu adalah Lailatul Qadar, itu adalah 21. Silakan mau konsep 21, selama kamu lail mati ada qadar kepadamu. Mau 23 silakan. Selama kamu lail satukan 31. 21 tadi. Silakan 25, 5 pun 1. Silakan 27, 1. Silakan 29. Maka ada Lailatul, ada qadar. Mamin nafasin tubdihi ila qadarun pika. Setiap napasmu ada takdir. Maka biasakan pada pagi hari ini pandang matahari dengan matamu. Latih melihat matahari dengan penglihatan dohir. Pandang semua. Terus pandang. Pandang, sahabat. Ahli sihir di dunia, ahli hipnotis di dunia, dia latih dengan memandang cahaya itu. Semua, ya. Maka Abah kepada anak-anak Abah suka dilatih. Silakan 5 menit saja kau pandang matahari itu. Ya. Maka itulah kalau dalam syariatnya baginda Nabi mengajarkan surat Isyraq. Semua, ya. Isyraq. Tapi sebenarnya bukan melaksanakan gerakan isyraqnya, tapi nyalakan tubuhmu. Isyraq. Asyraqal badrun. Nah itu. Asyraq. Kamu ada tubuhmu itu badrun, tubuh. Maka itulah Ramadan. Maka di penghujung Ramadan, kalau kamu Lailatul Qadar,
Maka di situ kamu ada id. Id, kembali fitrah. Kamu yang awal, ada sekarang kamu yang akhir. Kamu yang batin, ternyata kamu yang dohir. Iyalah semuanya. Tadi semua. Id, tadi semua. Idul Fitri. Tuh. Maka kata Abah, buat tubuhmu id, ada yang uduh, buat tubuhmu ada ayyada yu'ayyidu. Sekarang sangkarmu sudah beda. Oh, sudah diganti. Sangkarmu sudah akan diberikan sangkar yang mahal. Semua. Idul Fitri. Fitri dari kata apa namanya? Fitrah. Fitrah itu adalah iftar. Ada fitrah kepada si ruh, ada iftar kepada si jasad. Supaya kamu syawal. Syawal. Apa syawal? Ini Ramadan jalan terus, syawal jalan terus, gak pernah ketemu syawal. Gak pernah ketemu fitrah. Tadi semua. Akhirnya ya Zulqa'dah tidak pernah bisa diam. Tadi. Akhirnya Zulhijjahnya juga tidak pernah sampai kepada Arafu Waqafah. Tadi semua. Maka kau haji walaupun di Lasem. Kau haji walaupun di Banten. Kau haji walaupun di Palembang. Kau haji karena sekarang bukan kau sudah bersama yang pemilik ruang dan waktu. Maka dimanapun kau berada, Arafah, hari apapun kau diam, Jumat, bulan apapun kau berada, Ramadan. Bukan pada ruang dan waktu. Tapi kamulah pemilik ruang dan waktu. Ingat itu. Jadi kalau sudah jadi pemilik ruang dan waktu, karena mulianya semua ruang dan waktu, bukan karena ruang dan waktu. Karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Di pada saat engkau sudah bertubuhkan Muhammad, maka engkau berada pada pemilik ruang dan waktu. Maka ruang dan waktu akan tunduk padamu. Bukan kamu tunduk pada ruang dan waktu. Sahabat. Barangkali itu saja pengajian kita pagi hari ini, insya Allah. Setelah sarapan pagi ini Abah akan lanjutkan ke Balikpapan. Terima kasih Mas Nur Hadi atas pertanyaannya. Panjenengan sehat semua dimanapun berada. Ayo, di dunia ini Tuhan menyuruh kita bahagia. Tadi semua itulah kenapa kata Allah, Innallaha apa namanya dalam Al-Quran, yuridul apa namanya, yuridul usra wala yuridul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Itulah kata Abah. Kenapa Allah tidak menggunakan kata syahlun untuk kemudahan tapi yusrun. Tadi semua. Karena pada dasarnya dia tidak mau menyusahkan kamu. Dia ingin membahagiakan kita dari awal. Tadi semua. Ya. Cuma syaratnya tadi jamukan. Jangan parku. Tadi semua. Ya. Itulah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Sakinah, damai, tenang. Tapi litaskunu tidak akan sampai waja'alna bainakum mawaddah warahmah. Kalau sudah kamu mencintai tanpa syarat, maka kau sudah melahirkan sifat ya Rahman. Maka di situ engkau tidak lagi manusia yang buruk di matamu. Kemanapun kau hadapkan hanya melihat dia dengan segala kemuliaannya. Pada diri dan di luar diri. Mawaddah warahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Bagi orang-orang yang mau berpikir. Berpikir. Jangan beragamanya taklid buta. Apa saja kata mereka. Qala, kila, qala, kila. Iman kata siapa? Kata Muhammad yang di mana? Di Madinah. Katakan katamu. Aku percaya pada Allah. Yang dohir dan batin. Yang awal dan akhir. Kataku. Aku beriman. Bukan katanya. Dan semua. Inilah akhirnya manusia tidak merasakan kehadiran Allah. Selalu katanya. Semua. Ya. Inilah yang tidak akan pernah menemukan sahabat. Ya. Kalau harus selalu begitu, maka kamu di dunia ini hanya menjadi objek penderita. Ya. Ayo rubah sebelum terlambat.
Karena sekarang sedang terjadi transportasi. Tadi semua. Sedang terjadi perubahan. Sedang terjadi pendataan. Sedang terjadi pengalihan. Sekarang SIM card itu sudah mau berpindah HP. Karena jengkel. HP-nya tidak pernah sadar. Tadi semua. Itulah. Pada saat bulan ke-8, bulan ke-9, sebelum lahir, si HP itu didikirkan, la ilaha illallah, tiada kamu, yang ada aku, tiada hidup kecuali aku, tiada melihat kecuali aku, tiada mendengar. Lahir pun begitu HP keluar dari toko, oa, 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 oa. 7 hari dikasih nama. Sambut dengan kalimat yang 7. Adankan kalimat yang 7. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikomatkan dengan kalimat yang 7. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena tentang batinmu la ilaha illallah, tubuhmu Muhammad Rasul Allah. Ahadah wahdah wahidiyah pada la ilaha illallah. Dohirmu pada mim ha mim dal. Alam misal, alam adsan, alam insan. Surgalah di dunia ini. Sehat Mas Hadi, bahagia semua ya. Mari kita terus tingkatkan kesadaran. Jadi yang disebut sadar itu pada saat kamu ada di ruh, sadar. Pada saat posisi di jasad, mabuk. Itu saja. Jadi itulah kenapa dari awal kita harus melepaskan pengakuan pada casing ini semua. Ya. Jadi Allah menyuruh sholat, melarang sholat kepada si casing HP. Wala taqrabus sholat. Hei casing HP, jangan sholat. Karena kamu nggak bisa sholat. Yang bisa berhubungan dengan aku si SIM card yang aku punya, aku tiupkan. Jadi semua.